hari ini. Kalau kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu menyelamatkan kehidupan kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami
Waktu-Mu sungguh yang terbaik dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. apa yang sering Engkau anggap baik, tetapi kami seringkali terlambat untuk mengerti
bahwa itulah pengalaman dan kejadian yang terbaik untuk hidup kami. Kami hanya sering mengerti bahwa dengan sukacita dan kegembiraan kami sering sebut itu yang terbaik. Tetapi kami sering terlambat untuk mengerti bahwa jalan-jalan-Mu yang terbaik untuk anak-anak-Mu, beberapa di antaranya adalah pahit, beberapa di antaranya adalah derai air mata. Kami berkata itu tidak baik, itu menyedihkan. Tetapi atas izin-Mu, apa yang terjadi pada anak-anak-Mu untuk menempa dan untuk mempertumbuhkan segala rencana-Mu yang indah di balik itu semuanya, kami seringkali tidak paham. Ampuni Tuhan, ampuni anak-anak-Mu, ampuni anak-anak-Mu. Banyak hal yang tidak kami mengerti, banyak hal yang kami tidak pahami. Tetapi seringkali Roh Kudus berkata, bukan tugas-Mu pertama untuk mengerti, tetapi untuk percaya kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus atas segala jalan-Mu. Meskipun jalan-jalan itu beberapa di antaranya harus melewati duri, dan anak-anak-Mu banyak yang terluka dengan kerikil-kerikil yang tajam, jalan berkelok, jalan setapak naik, dan ketika anak-anak-Mu kehabisan nafas dan terkulai, di situ pun ada Engkau yang berkata, inilah aku. Dan kami pun diangkat dan Engkau menggamit tangan kami. Oh Yesus, Yesus, Engkau Tuhan, Engkau pendidik kami, gembala kami yang agung. Oh, kami mengucap syukur, bukan hanya untuk hal-hal yang manis belaka, tetapi hal-hal yang pahit sekalipun, yang atas izin-Mu harus terjadi, maka kami belajar mengucap syukur, syukur, syukur. Ada waktunya kami harus pikul salib, tapi juga ada waktunya Engkau berkata sudah cukup, dan Engkau memberi penghiburan karena Engkau Allah yang adil. Nyatakan firman-Mu ya Bapa, nyatakan firman-Mu. Engkau Roh Kudus yang mengajari kami. Hamba-Mu seorang yang kecil dan rendah di hadapan-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu seturut dengan apa yang tertulis dalam kitab suci, dihindarkan dari segala rekayasa manusia, dan Engkau Roh Kudus yang mengajari kami akan kebenaran. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu siap untuk menyediakan seluruh ruangan hati untuk firman-Mu. Segala pencobaan, penggodaan, suara-suara kerajaan gelap dibungkam di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya karena suara firman-Mu saja yang kami dengarkan, ada tempat yang lapang dalam ruangan hati kami. Silakan, kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin, 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 amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa. Satu ucap syukur kita kepada Tuhan kalau bangun pagi dalam keadaan sehat, apalagi disertai dengan kerinduan untuk menghadap Tuhan, karena setiap hari adalah anugerah. Satu bagian dalam firman Tuhan yang dibisikkan ke dalam hati nurani hamba Tuhan ini untuk harus diteruskan kepada saudara-saudara sekalian. Satu tema, usame sondami. Usame sondami. Apa itu saudara? Ya, mari kita lihat bersama-sama. Didasarkan dari kitab Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84 ayat yang kedua dan ketiga-a. Siap saudara, sediakan ruangan hati ini. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam.
jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Saudara, ini tulisan emosional, penuh gejolak perasaan atau emosi. Satu emosi yang kudus, bukan emosi marah, bukan emosi jengkel, tapi sesuatu yang emosional tapi muatannya itu kudus. Tulisan dari pemazmur ini dari bagaimana ia mengalami sesuatu gejolak dalam pikirannya, dalam jiwanya, yaitu satu kerinduan, satu kehausan untuk bertemu dengan hadirat Tuhan. Tetapi saya mencari istilah sukar sekali, saudara, maafkan saya, tapi saya cuma menemukan istilah yang namanya adalah paradoks. Ya, paradoks itu satu arah begini, tapi di samping itu ada arah yang begini. Ya, jadi ada dua arah yang tidak sama atau seperti bertolak belakang, tetapi sebenarnya ada makna yang begitu indah di balik semuanya ini. Saya sampai tertarik memberi warna merah kepada kata-kata tertentu. Betapa disenangi, sesuatu yang dijiwai bahwa rindu sekali, senang sekali, joyful, sesuatu yang membuat orang kapan ya, tinggal berapa hari lagi ya saya akan ke situ lagi. Jadi betapa disenangi. Nah, yang disenangi apa? Yaitu satu tempat, satu lokasi yang disebut tempat kediamanmu ya Tuhan. Di sini yang dimaksud sangat spesifik, yaitu bait Allah, saudara. Ya, yang dimaksud adalah rumah Allah, tempat di mana orang-orang beribadah untuk bertemu dengan Tuhan dan Tuhan hadir. Dan di situ penulis Mazmur menyebutkan tempat itu tempat yang menyenangkan. Dia rindu untuk datang ke situ. Satu kehausan, satu gejolak emosi yang kudus, gejolak emosi yang suci, di mana dia rindu dan dia sadar bahwa itu indah. Maka kemudian tidak ragu-ragu menyebut betapa disenangi tempat kediaman Tuhan, tempat orang-orang hadir haus untuk bertemu dengan hadiratnya. Itu tempat menyenangkan. Nah, beberapa orang yang cinta kepada Tuhan Yesus pasti hari Minggu itu Sabtunya sudah terasa, saudara. Oh, besok saya mau datang ke hadirat Tuhan. Hati ini seperti orang belum makan begitu, ingin ketemu dengan Tuhan yang seperti memberi makan. Ada siraman yang mana ketemu dengan hadiratnya, di situ ada pujian, tempat Roh Kudus bersemayam, lalu isi hati Tuhan disampaikan, di mana hati ini dibuka, kemudian jiwa yang lemah ini dikuatkan, yang ragu-ragu kemudian merasa diberi kepastian. Hari Sabtunya saja sudah siap, bahkan pakaiannya apa besok sudah disiapkan, paling lambat ya paginya kalau bangun pagi, saudara ya. Dan itu semua adalah sesuatu yang menyenangkan itu pada masa kini. Nah, sejak zaman perjanjian lama sudah ada kerinduan seperti itu. Betapa menyenangkan tempat kediamanmu hadirat Tuhan. Ya Tuhan semesta alam. Tapi saudara, yang di ayat 3a itu yang saya sebut paradoks. Ya, di satu pihak, di satu sisi itu begini arahnya, yaitu arah menyenangkan, rindu akan keindahan. Tetapi kemudian ada arah yang seperti terbalik, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh terbalik. Jiwaku hancur. Bayangkan ini, broken heart. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Loh, tempat yang menyenangkan kok jiwa hancur, itu bagaimana? Ya, pemahaman umum bahwa pemuda-pemuda, remaja putus cinta, broken heart. Jadi sesuatu yang menyedihkan itu yang membuat hati ini hancur. Atau karena orang tua diambil oleh Tuhan dalam saat yang belum siap, seperti saya masih kecil. Orang tua diambil baru umur 9 tahun, broken heart, hati hancur seperti daun kena angin, saudara, kabur. Sesuatu yang menyedihkan, tapi yang ini bukan karena keseripahan, orang yang disayangi meninggal, bukan.
bukan karena sesuatu perkabungan, tetapi justru karena satu kerinduan, rindu untuk datang ke hadirat Tuhan sampai-sampai hati ini hancur. Jadi maka saya menyebut ini emosional sekali, tetapi satu emosi yang kudus. Nah, saudara mulai terkuak ya isi pikiran dari penulis ini, saudara. Terus dilihat lagi di halaman berikut, kita coba lihat. Itu gambar sejak dari halaman pertama, tembok ratapan di Yerusalem. Yerusalem itu tempat kota kudus, di mana sejak zaman perjanjian lama sampai dengan hari kiamat nanti akhir zaman menjadi pusat dari hadirat Allah, posnya Tuhan hadir ya. Tetapi juga Tuhan berkenan beberapa kali dibangun, beberapa kali diruntuhkan oleh Nebukadnezar, saudara. Kemudian dibangun lagi pada zaman Kores, Raja Persia, dibangun tidak sebagus yang dulu. Kemudian tahun 70 tentara Roma menyerbu, Jenderal Titus meruntuhkan itu, runtuh kembali atas kehendak Tuhan. Ternyata dengan runtuh itu Tuhan menghendaki adanya bait Allah di Yerusalem yang baru, bukan lagi berbentuk gedung, tetapi Paulus mengatakan tubuhmu itu bait Roh Kudus. Saudara, dikurung oleh satu kota namanya Yerusalem, di atas dataran tinggi namanya Sion, sehingga Sion ya kemudian artinya Yerusalem. Mula-mula adalah Gunung Sion, saudara. Nah, di situ sesudah runtuh dan pada masa abad 20, abad 21, orang-orang saleh mempercayai akan janji Tuhan, nubuat bahwa kelak Pondok Daud yang roboh akan dipulihkan kembali. Artinya Yerusalem tidak lagi seperti reruntuhan dan dinding-dinding seperti itu, tetapi akan dibangun lebih indah. Dan karena iman akan janji Tuhan itu, sehingga kepala ditaruh di tembok-tembok itu oleh Yahudi baik dari yang ada di Israel maupun yang ada di seluruh dunia. Orang Israel yang tinggal di negara Israel itu cuma berapa, saudara? Cuma 0, sekian persen Israel di negara Israel. Yang selebihnya ada di, dosen saya berkata, beliau bahwa New York City saja, satu kota New York City, jumlah orang Yahudinya lebih banyak daripada orang Yahudi di negara Yahudi. Satu kota, baru satu kota New York, itu jumlah orang Israelnya lebih banyak daripada orang Israel di negara Israel. Baru satu kota, yang belum yang di kota yang lain, belum yang di Eropa, yang di Rusia. Semua dikaruniai dengan intelijensi super, sehingga barang-barang yang hebat-hebat itu ciptaannya mereka, saudara. Alat-alat dan seterusnya, pesawat tempur dan seterusnya. Nah, mereka diizinkan oleh Tuhan bahwa bait Allahnya diruntuhkan berkali-kali dan Yerusalem tinggal reruntuhan tidak utuh, tetapi mereka percaya kepada janji Tuhan bahwa kelak Juru Selamat akan hadir lagi dan masuk kembali ke kota kudus itu lewat pintu sebelah timur. Nah, orang dari seberang tidak suka ngerti, mereka juga mempelajari kitab suci, sehingga kemudian nanti Juru Selamat di hari kiamat akan datang kembali di Sion lewat pintu sebelah timur, sehingga mereka akal-akalan pakai cara manusia tapi konyol, yaitu pintu timur itu di semen, saudara. Pintu sebelah timur dari tembok Yerusalem di semen, lalu di depannya semen itu pintu ditutup, lalu ditaruh kuburan-kuburan orang miskin, pengemis ya. Karena ngerti bahwa tradisi Yahudi bahwa najis kuburan-kuburan ya orang-orang seperti itu, sehingga Juru Selamat biar gagal masuk ke pintu sebelah timur. Ya, apa bisa, saudara, Mesias itu dihalangi seperti itu. Nah, itu sepotong cerita mengenai apa yang terjadi dengan tembok-tembok Yerusalem. Mereka meratap di tembok yang namanya ratapan, dan ku percaya janjimu bahwa ini akan dibangun. Itu emosional sekali akan janji Tuhan. Bukan hanya Yahudi tapi juga orang Kristen dari seluruh dunia datang ke situ. George Bush juga pernah ke situ, saudara, dan presiden yang lain pernah ke situ. Nah, disitulah Daud ketika mau ke tempat suci ini, dia berkata bahwa
ini tempat yang disenangi karena aku bisa bertemu dengan penciptaku dan dalam hadiratnya untuk mempersembahkan korban pada masa perjanjian lama. Tetapi saudara, kerinduan itu juga merupakan sesuatu kehancuran hati, broken heart. Karena cinta yang bukan main kepada Tuhan itu juga bisa membawa kepada broken heart. Pada masa-masa menjelang Jumat Agung, saudara, gereja-gereja ortodoks di Yunani, ya di daerah Yunani, Pulau Kreta dan sebagainya yang masih tradisional pakai jubah-jubah panjang dan bawa salib gede-gede itu, saudara, bikin karnaval pawai. Mereka cinta kepada Tuhan Yesus Juru Selamat itu yang caranya menolong mereka dengan menggunakan nyawanya itu ada broken heart. Menangis di dalam perjalanan membawa salib, festival menjelang Jumat Agung. Kemudian nanti ada 1 atau 2 orang yang kena stigmata. Paulus sempat menyebut dalam teks Yunani keluar stigmata, yaitu pergelangan tangan. Ya tidak semua, ada 1-2 orang tiba-tiba berlubang dan keluar darah ketika menangis meratap untuk menjiwai. Karena apa, saudara? Persekutuan yang erat teranyam dengan Juru Selamat. Bahkan ada yang di tempat tidur satu foto yang saya lihat ditutupi matanya pakai sensor karena dia merahasiakan identitasnya, sedang berdoa di dalam satu biara, dipotret sininya keluar darah. Itu namanya stigmata. Paulus sendiri berkata, ada pada tubuhku tanda-tanda milik Kristus. Kenapa bisa seperti itu? Sukacita, cinta, tapi kok berdarah-darah, ya. Jadi paradoks. Nah, saudara, terus terang ini bukan pengajaran tingkat susu untuk anak balita, tetapi makanan keras satu tingkat advance, di mana cinta tingkat tertentu, tingkat advance itu antara senang, rindu, indah, tapi juga sisi lain berupa sesuatu yang emosional yang membuat hancur hati, bahkan bisa stigmata. Kalau saudara mungkin dalam satu kontemplasi, mungkin di luar kota, mungkin di rumah doa di Ungaran atau di mana saudara berdoa kemudian keluar stigmata, jangan takut. Ya, saudara, lu kok begini, enggak apa-apa. Ada hamba Tuhan yang tidak sampai kena stigmata, cuma kukunya pecah menjelang Jumat, pas Jumat Agung. Ini kok kuku pecah, terus dalamnya berdarah. Tidur ditunjukkan ke istrinya, ini kok begini, padahal tidak kejepit apa-apa. Ya sudah, berdoa saja, ini kan Jumat Agung, Tuhan berdarah-darah. Ya, lalu hari Sabtu pas hari Minggunya Paskah kebangkitan, loh kuku pecah kok bisa balik lagi, darahnya hilang. Padahal saudara ngerti kuku pecah itu butuh berbulan-bulan untuk yang luka itu sampai ke atas baru bisa dipotong, betul enggak? Lama. Tapi hanya dalam waktu 2 hari bisa pulih. Sesuatu yang tidak bisa dimengerti melalui akal budi. Meskipun itu bukan stigmata pada pergelangan tangan dan lambung atau kaki seperti Tuhan Yesus ditusuk paku, saudara. Tapi orang-orang Yahudi ini menaruh iman dengan emosi, ya, emosi yang kudus, cinta tapi juga hancur hati. Ya, betapa disenangi tempat kediaman jiwaku, hancur karena rindu akan pelataran-pelataran Tuhan. Baru pelataran, saudara, belum ruang yang di dalam, ruang yang tidak boleh sembarang orang masuk, namanya ruang kudus. Dalamnya lagi namanya ruang maha kudus atau ruang super kudus yang ditutupi korden, tapi korden itu sudah sobek oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Ya saudara, itu baru di luar. Karena tidak boleh sembarang orang masuk, dan bekas bait Allah itu di mana juga masih orang berdebat, tapi kelak akan dinyatakan. Karena Golgota saja juga, Golgotanya Katolik dengan Golgotanya orang Kristen, kalau retret pergi ke sana juga belum sepaham. Ini Golgota yang ini, oh enggak sebelah ini, ya. Sehingga ya sudah, kelak akan dinyatakan
Tetapi saudara, bagian yang paling penting di sini untuk kita adalah bahwa ketika saudara bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, ada satu tanda pertumbuhan di mana itu salah satu di antaranya adalah di dalam perasaan kita, dalam jiwa kita. Bahwa senang, cinta, rindu, haus, itu juga ada air mata. Ya, rindu, senang, bahagia, tetapi juga tidak terpisah dengan yang namanya destroyer, hancur saudara, penghancuran. Dan itu sudah masuk dalam kurikulum, dalam tanda petik. Kalau dalam dunia pendidikan ada yang namanya silabus, ya, kurikulum tujuan pelajaran sampai ke sana, lalu namanya ya mekanismenya ini dan itu saudara. Lah, dalam kurikulumnya Tuhan mengikut Dia ada sesuatu yang menyenangkan, tetapi juga tidak terpisah dengan penghancuran. Terus berikut kita lihat, orang hancur hati umumnya karena apa? Ini yang umum-umum dulu. Yuk kita lihat, biasanya karena apa? Satu, hancur hati yang sangat umum, tidak tahan melihat orang lain yang disayangi menderita, sakit keras, dililit utang, ya, kena pengalaman-pengalaman apa, kemudian orang yang sekeluarga susah, betul, itu umum sekali. Saya juga sering sedih kalau istri mengalami kelemahan ini dan itu, ya, pilu karena mengalami sendiri, dirinya sendiri tragedi berat. Oh, saya kok mengalami begini, lalu sedih saudara, hancur hati. Kenapa saya mengalami ini, ya, lalu hancur hati. Terus lagi ada hancur hati menyaksikan orang lain mengalami pengalaman tragis, itu seekor anjing mamah, anjing betina, karena naluri keibuannya kok mengendus-endus di sampah. Loh, kok ada bayi masih hidup, bayinya manusia, dia merasa kasihan karena naluri keibuan si guguk ini, lalu diambil terus dibawa kepada orang-orang, evakuasi, ya. Terus lalu sampai kepada dokter, bayinya hidup. Karena Tuhan juga bisa pakai jasa anjing saudara. Hati orang-orang menangis, kok sampai seperti itu, ya. Terus berikutnya lagi, kehancuran hati karena kecacatan. Ini digambar-gambar pakai kapur, itu andaikan aku punya kaki, karena dia enggak punya kaki sehingga berandai-andai menggambar pakai kapur. Lah, yang lihat itu yang enggak tahan saudara, ya. This picture broke my heart. Gambar ini menghancurkan hatiku, lihat, broke my heart and made precious my life a lot more. Jadi gambar ini menghancurkan hatiku dan membuat aku lebih menghargai hidup ini, ya saudara. Berbahagialah yang punya dua kaki begini, karena yang enggak punya kaki gambar-gambar. Sedih enggak? Hancur hati, cuma lihat saja hancur hati, betul, normal enggak? Normal. Terus lagi saudara, hancur hati yang sangat umum itu kan yang tadi, ya. Lah, ada kehancuran hati yang religius, itu yang ditulis dalam Mazmur tadi. Ada dalam teks Ibrani, enkesab wewegam kelah nepasyi. Itu diterjemahkan yang merah-merah itu, kelah itu jiwaku hancur. Hancur bukan karena yang tadi, bukan karena enggak punya kaki. Hancur bukan karena dililit utang, hancur bukan karena difitnah orang, tapi rindu akan pelataran Tuhan. Satu kehancuran hati yang kudus, satu kehancuran hati yang suci, yang bahkan arahnya itu bisa keluar stigmata saudara, entah di pergelangan tangan, entah di kaki. Saya belum pernah lihat yang di kaki atau di lambung, saya cuma lihat itu pun dari foto, itu pun ditutupi matanya, siapa orangnya rahasia, di tangan saudara. Karena apa? Cinta, kangen, rindu kepada hadirat Tuhan, baru pelataran saudara. Terus berikutnya Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah. Jadi sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan disebut korban sembelihan. Loh, kok korbannya bukan berupa domba yang hidup,
tapi harus diiris keluar darahnya. Sadis enggak saudara? Ya sadis, namanya tumbal. Lah tumbal dibunuh, baru bisa apa saudara keluar hasilnya. Korban sembelian kepada Allah, jiwa yang hancur, maka diekspresikan dalam bentuk penyembelihan. Hati yang patah, broken heart, remuk, maka sampai ada kata-kata yang diulang-ulang, jiwa yang hancur, terus apa? Patah, belakangnya apa? Remuk. Lu sudah hancur kok belakangnya masih ditambah lagi apa? Patah. Hancur, patah, remuk. Kenapa diulang 3 kali kalau Alkitab menggunakan 3 kata? Ini lebih daripada permainan sastra, tetapi mau menekankan, hai umatku, tidak bisa kamu hanya cari yang seneng-seneng terus, ikut aku itu, cinta kepadaku itu memang ada sisi lain yang namanya hancur, patah, remuk. Jadi kalau orang Kristen ikut Tuhan lalu kecewa kebanyakan karena memang cari senang saja, ubiang-ubiung kesana kemari, wah KKR meriah, senang pulang jajan es, ini ya wah, ketemu banyak teman. Begitu teman-temannya ndak bisa, apakah dia masih ikut Tuhan Yesus? Lalu harus dievaluasi, kalau begitu selama ini engkau ikut siapa? Lalu Tuhan berkata, engkau tidak cari aku, tapi cuma cari ubiang-ubiung, cari banyak teman. Ya saudara, lalu yang dicari hal-hal yang menyenangkan. Begitu kemudian engkau harus pikul salib, moh tidak mau. Karena ikut Tuhan harus pikul salib. Itulah yang membuat hati hancur. Tiap orang punya salibnya sendiri-sendiri. Ada yang masalah pekerjaan, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah kelemahan pada tubuh. Dan memang atas izin Tuhan itulah Via Dolorosa, jalan salib. Karena Tuhan untuk menuju kepada kemuliaannya menyelamatkan kita, jalannya memang harus seperti itu. Di mana jalan berupa gang dipasangi paving block itu, turis-turis ke sana sambil napak tilas jalan sambil menunduk. Oh ini di sini sejarahnya dulu Tuhan Yesus memikul salib lalu roboh brek. Ada orang yang dipaksa, kamu ya pikul salib. Darahnya berceceran karena dicambuki dan kepala dirobek saudara. Lalu orang harus lewati itu, padahal itulah rute dari perjalanan orang Kristen. Tidak hanya hal-hal senang, tapi ada sisi lain bagian dari cinta itu. Korban sembelian yaitu jiwa hancur, hati patah, remuk. Terus berikut Mazmur 42 ayat yang kelima. Hancur hati kudus selalu dalam bingkai atau konteks ibadah. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Jadi galau saudara, gundah gulana itu galau, gelisah. Wah bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Jadi iring-iringan itu berdesak-desakan pada masa itu, berlomba-lomba membawa bahan-bahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan mau ke Yerusalem. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai, dengan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, inilah rute yang bukan hanya dari Bethlehem, dari tempat-tempat yang lain, bahkan ada yang dari Yeriko datang ke Yerusalem, tapi ini juga rutenya perjalanan orang Kristen, rutenya kita. Nah bahkan saudara dalam alam roh ada hamba Tuhan yang boleh ngintip sedikit saja dalam alam roh, ternyata orang-orang yang meninggal dunia itu juga arak-arakan. Roh-roh orang yang meninggal dalam Tuhan, saudara mau menghadap tahta Tuhan, kepada hamba Tuhan ini namanya rahasia, disingkapkan sedikit, itu arak-arakan roh-roh itu saudara. Dan wujudnya seperti kunang-kunang, seperti bintang-bintang. Dan hamba Tuhan yang sakit itu heran, itu apa toh Tuhan, kok ada banyak bintang-bintang yang banyak sekali. Lalu ada suara, itulah roh-roh orang mati yang mau menghadap aku. Oh iya, lah saya sakit keras apa ya, ikut itu. Lalu dia dengar suara orang berdoa, ya sembuhkan Tuhan, sembuhkan orang ini. Kok mendengar suara begitu lalu melek loh di tempat tidur.
Jadi saya tadi sudah sampai ke sana diambil lagi. Dan jangan heran bahwa senior kita di sinode, Ibu pendoa juga sudah pernah meninggal, dan kami dikumpulkan dan beliau cerita seperti apa di sana. Ya, mungkin saudara bosan karena berkali-kali saya mengatakan itu. Rombongan saudara Daud mengalami itu ternyata bukan hanya di bumi, karena rindu. Bahkan kalau saudara baca Mazmur 84 seringkali di rumah duka saya baca itu. Kalau saudara hafal, pastor kok sering baca itu, betul itu yang diberitakan sekelumit mengenai adegan prosesi, ya. Hatinya makin lama makin rindu, kapan ya, masih jauh atau tambah dekat, sehingga gelisah untuk berjalan itu makin dekat ke tahta Tuhan. Nah, waktu masih hidup seperti ini, pemazmur hatinya gundah gulana. Terus berikutnya lagi ada broken heart, saudara. Maka kemudian jangan suka menghakimi dengan saudara-saudara kita yang punya jalan disiplin. Apalagi mendekati akhir zaman, banyak orang semakin menuruti kedagingannya sendiri, hidup makin kacau, gini ndak apa-apa, bikin dosa semaunya, main bunuh. Zaman dulu bondo opo nyowo, ya kalau diserahkan uangnya ndak dibunuh, sekarang bunuh dulu baru ambil barangnya. Gara-gara uang 20.000 aja adik kandung dibunuh, kakak kandung dibunuh, ya. Uang 50.000 aja membunuh saudaranya sendiri, mukul saudaranya sendiri. Perbuatan iblis yang makin dekat akhir zaman, saudara, orang makin ganas. Maka kemudian hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, yang kemudian seperti Paulus, sekarang aku sudah menguasai tubuhku supaya jangan ketika aku selesai memberitakan aku sendiri ditolak. Surga, dia memberitakan surga, orang-orang masuk surga, dia sendiri ditolak. Paulus tidak mau begitu, maka dia pernah berkata, sekarang aku sudah menguasai tubuhku supaya jangan ketika sudah selesai aku sendiri ditolak. Sementara orang-orang kepada siapa memberitakan Injil ke surga. Maka kemudian yang ada satu jalan, metode yang gila-gilaan dalam tanda petik, namanya askese. Itu gambar dari abad ke-17, tapi juga masa kini ada yang merahasiakan itu untuk mendisiplin diri. Yang dipegang itu rotan, terus ujungnya itu adalah cambuk. Terus sasarannya adalah punggungnya sendiri. Setiap kali muncul pikiran tidak baik, bertentangan sama firman Tuhan, amarah, ya, kedagingan. Padahal firman Tuhan mau mengatakan bahwa buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi kok keluar ini emosi yang tidak baik, garang, lalu yang tidak pantas. Kemudian apa saudara? Mencambuki punggung. Sampai kemudian ada bilur-bilur seperti Tuhan Yesus punya bilur-bilur. Karena apa? Mendisiplin diri. Ketika aku merasa sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku, itu namanya askese, menyiksa diri. Yang ekstrim pakai cambuk, tetapi yang sangat umum namanya adalah fasting atau puasa. Maka puasa itu fungsinya menggembosi kedagingan, digembosi supaya roh ini mencuat, lebih peka, lebih dituruti akan kemauan Roh Kudus dan firman-Nya, sehingga kedagingan dengan segala kemarahan, dendam, ya, itu digembosi semua. Sehingga saudara ketemu dengan yang saudara sudah ketem-ketem, itu orang jahat, merugikan keluarga. Kayak ketemu mau saya, ya, saduk perutnya. Tapi begitu saudara ketemu itu, yang ada saudara heran, kok aku bisa begini? Aku mengasihi, orang ini tidak pernah ngerti kebenaran, orang ini mengalami kemalangan. Kok bisa saudara mengasihi, bahkan mendoakan? Karena itu bukan saudara tetapi apa? Roh Kudus dan firman-Nya yang mengajari kita untuk hancur hati. Maka ada jalan-jalan yang disebut askese,
mencambuki diri sendiri, puasa atau jalan-jalan yang lain yang Roh Kudus tunjukkan. Itu patut kita hargai, maka jangan ngenyek saudara, jangan sampai menghina, itu kok agak gila dan sebagainya. Tidak, ya. Dia sedang apa saudara? Sedang mendisiplin diri supaya tubuhnya mengarah kepada kekudusan kehendak Allah. Terus masih ada hati yang robek menjadi bingkai pertobatan. 2 Korintus 7 ayat 10 dibaca bersama-sama bersuara 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Duka cita dari dunia itu karena salahnya sendiri. Uang untuk bayar sekolah dihabiskan di meja judi, ya. Wah, lalu urusan sama penjara dan sebagainya, itu bukan duka cita dari Allah. Tapi duka cita yang menurut kehendak Allah membawa pertobatan. Saya dulu juga sedih, saudara, kok begini, masih kecil sudah ditinggal mama, masih SMP umur 13 sudah ditinggal papa, jadi yatim piatu, hidup pas-pasan, hidup susah sudah sering. Badannya kurus, SMA kayak jerangkong, beratnya cuma 45, ya. Mahasiswa ya masih kurus, ada banyak sekali kesengsaraan. Tapi atas kehendak Tuhan, duka cita itu membawa kepada pertobatan. Tuhan punya rencana pada saudara-saudara. Jadi kalau saudara mengalami duka cita, mengalami kesedihan, coba cek apabila itu atas kehendak Tuhan, maka setialah. Kita tidak mengerti seperti nyanyian, banyak penderitaan yang kita tidak paham. Tetapi tugas kita bukan untuk memahami, tetapi untuk percaya kepada jalan-jalannya. Waktu Tuhan yaitu yang terbaik. Walau banyak yang kita tidak mengerti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, husana, husana. Tutup mata saudara dalam sikap doa. Husana, 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 husana bagimu. Puji namamu, puji namamu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Husana, husana, husana. Kami taat Bapa, kami taat akan jalan-jalan-Mu. Kami taat Tuhan. Banyak dosa kami, di mana Engkau membersihkan itu melalui penderitaan. Sedangkan ketika kami hidup dalam kebenaran, bahkan hamba-hamba Tuhan yang Kau tugaskan di pelosok, sudah hidup dalam kekudusan, toh menderita dan mereka menangis, tapi mereka taat. Ada anaknya sakit keras, ada yang tidak punya uang, ada yang dimusuhi oleh suku-suku tradisional di sekitarnya, tapi Engkau berkata setialah, kami pun setia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya kepada jalan-jalan-Mu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Glory, puji, puji, puji namamu, puji namamu. Jalan-jalanmu, pimpin kami ya Roh Kudus, pimpin kami. Kami berdoa untuk hamba-hambamu yang Engkau utus di pelosok-pelosok, di mana ada banyak tantangan, banyak bahaya, sehingga mereka seperti telur di ujung tanduk. Kami berdoa mereka yang diutus ke Nepal, yang diutus ke Arab Saudi, yang diutus ke Pakistan, beberapa negara Afrika, beberapa negara yang pemerintahnya masih belum welcome kepada Injil-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat IFGF yang ada di Beijing, di Cina, yang belum sepenuhnya bisa beribadah, yang mana Injil tidak boleh diberitakan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang di Jawa Barat, yang setia kepadamu. Oh, sertai anak-anak-Mu yang di Porodadi dengan segala pencobaan, salib yang harus mereka pikul, duka cita yang harus mereka tanggung, tetapi Engkau ada di situ. Karena itulah jalan Tuhan. Beri kekuatan, beri sentosa, karena itulah jalan-Mu. Terima kasih, karena waktu-Mu ada saatnya harus ada pencobaan, tapi waktu-Mu pula Engkau berkata sudah selesai, karena Engkau Allah yang adil, yang berhak memberi mahkota kemenangan bagi yang setia. Karena Engkau berfirman kepada Yohanes di Pulau Patmos, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Amin Tuhan, kami percaya. Sekarang tiba saatnya anak-anak-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Kuduskan, sucikan ya Tuhan, meskipun tidak seberapa, tapi kuduskan sehingga boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini, dalam nama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan
kasih Bapa, ada di antara anakmu yang sudah berulang tahun. Engkau memberkati anakmu Adi Cili Tuhan, bertambah usianya, bertambah pula hikmatnya, bertambah pula cintanya kepada anak, istri dan seluruh keluarga dan melayani Engkau. Begitu juga Engkau cinta kepada jemaat ini Bapa, yang sudah dengan setia mempersembahkan persembahan dan yang mengembalikan 1/10 dari berkat yang adalah milikmu. Seperti janjimu, Engkau akan menghalau, mengusir belalang pelompat belalang, peloncat belalang pindahan dari kehidupan keuangan mereka. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepadamu. Bapa, curahkan berkat-Mu. Engkau membawa berkat berkelimpahan. Di dalam takarannya diguncangkan, dipadatkan, dilimpahkan ke dalam ribaan jemaat-Mu. Engkau diberkati seluruh jemaat dalam berkat studi, berkat pekerjaan, berkat rumah tangga, berkat dalam pelayanan. Oleh karena satu nama yang berkuasa, nama Juru Selamat yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Kudus pada saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Salam perkasa. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai. Tak